Oke, kita langsung temuin orangnya. Katanya sih harga koleksinya ratusan juta guys. Anak kecil koleksinya ratusan juta. Ini apaan ini? Buset, lagi ngapain bang? Gue nggak tahu apa gue lagi ngapain. Lagi mandi. Hah? Mandi? Iya. Mandi masih kayak gitu? Ini tuh lagi diceluk bidadari guys. Ampun, lihat terjunnya tuh. Saya kan bidadari, kalian memang nggak tahu apa saya bidadari? Bidadari itu mana-mana perempuan. Oh iya ya, bidadari perempuan ya? Kalau Iya. cowok apa namanya? Papa dari. Apa dari? Iya. Ah udahlah, kita nggak usah bahas itu dah. Jadi ngaco kemana-mana ya. Tapi ini lagi buat konten nih. Yoi. Masa saya pura-pura nggak tahu, padahal si Alvin lagi megang kamera guys. Iya. Oke deh, kita sapa dulu teman-teman di rumah. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah kali ini saya sedang berada di rumah seseorang, salah satu anak kecil apa? Remaja ABG, ganteng, tinggi, apa lagi Pin? Atletis. Atletis, Yoi. sispek, namanya loh. Kalian nanti lihat aja, koleksinya juga banyak banget guys. Koleksi hewannya banyak banget. Kita langsung temuin orangnya, sama kita lihat koleksi apa aja yang dia punya. Katanya sih harga koleksinya ratusan juta guys. Anak kecil koleksinya ratusan juta. Yuk langsung aja yuk kita lihat yuk. Ada koleksi apa aja sih dia? Yuk. Aduh guys, kayak rumahnya jauh banget. Kita harus ngelewatin ini nih, gurun gersang-gersang, ada kaktus juga. Enggak ya? Coba kayaknya orangnya tuh. Nih. Dek, lagi ngapain dek? Lihat ular. Liatin apa mau ngambil? Ini yang punya, bukan sih? Kamu yang punya? Iya. Enggak. Tadi kata lu orangnya atletis. Terus tinggi. Tinggi, ganteng. Gantengnya boleh lah gantengnya. Ganteng banget. Tingginya ya kalau dibandingin gua ntar bakalan tinggi dia, Win. Iya. Bener Masih sih. muda. Masih muda karena dia. Ini bener punya kamu? Iya. Ah, bohong kan, kita coba lihat ah. Ini apaan ini? Ini ular apa? Golden? Oh, jenisnya golden child, guys. Anak emas. Emang itu anak mas artinya, Pin? Iya. Gue kan nggak ngerti bahasa gituan, Pin. Gue ngertinya tuh orang Tambun. Bukan itu bahasa Tambun. Bukan, bahasa Tambunnya itu anak emas itu ini. Anak bontot. Wih, Nah, yoi. anak kesayangan. Ini namanya golden child. Boleh saya keluarin nggak? Saya lihat. Nah, tapi sebelum kita lihat ulernya, kita keluarin ulernya, kita tanya dulu nih. Ini sebelah namanya siapa? Namanya siapa nih? Namanya Filbert Stemi. Keren bener ya? Nama gua. Tapi keren dah, udah tetep dah. Tetep guys, namanya walaupun standar, tapi artinya yang luar biasa, bener nggak Pin? Enggak. Iya. Kalau Filbert Stemi ini keren banget nih namanya nih. Ini Filbert di sini punya berapa ular? Berapa ekor? Majuan dikit. Nah, punya berapa ekor? Wah, lagi ngitung-ngitung dulu kayak banyak nih. Oke, biarin Filbert ngitung dulu, ada berapa ekor kira-kira Filbert? Perkiraan, ada 10? 10-an. Banyak, Pin. Ini aja yang kita lihat aja golden child itu harganya udah mahal, Pin. Iya. Oke guys, nih guys, kita lihat ularnya. Nah, ini pasti papahnya yang beli nih. Ini super GC ya, Pin ya? Iya. Ini super GC ini kisaran harga di atas 10 juta kali, Pin. Ah, benar. Ada 13 juta, 15 juta, Kisaran segitu. kita segitu ya. Nah, kita tanya anaknya nih. Dulu papa ngakunya ini beli berapa? Tahuan kan nih, ini buat bapaknya yang nonton nih, ini bilangnya 3 juta, padahal mah enggak ya Vin ya? Enggak. Kalau 3 juta gue yang beli dah gimana? Iya bener ya. Ini kita keluarin ya. Cakep banget lagi. Ini gigit nggak Filbert? Biasanya ngurusin siapa, papa? Ih, cakep banget Vin. Emas ini. Kok warnanya bisa begini ya? Kuningnya tuh kayak kuning pisang. Ih, cakep banget ya. Ini istimewa banget guys, mewah banget. Tapi ini mau shading ya, mau ganti kulit ya? Ini kita taruh aja deh, karena dia mau ganti kulit nih guys. Tapi sih ini sekilas kita lihat warnanya nih emas banget, cakep banget. Gila cakep. Gue ngeliat ular warna kuning aja cakep Pin. Ini warnanya kemas-emasan gitu. Iya. Mengkilap-mengkilapnya keren ya. Tuh, sama matanya dia putih ya. Putih-putih gitu tuh. Gila keren. Ya Allah, ini keren banget. Ini harganya sih guys lumayan. Tapi waktu zaman dulu awal-awal keluar kayaknya mahal ya. Mahal banget. Di atas ada 20 juta lebih. Ada 25-an. Ada 25 jutaan. Nah, ini masih yang pas-pas standar.
Tadi anaknya bilang katanya papahnya belinya 3 juta. Kalau ini saya tahu ini harganya pasti di atas 10 juta guys. Tapi nggak apa-apa. Biarin nggak apa-apa. Yang penting satu Vin. Kalau cowok itu kalau beli, yang penting beli dulu baru minta maaf. Betul. Ini kita tutup lagi. Oke. Di sini cukup panas guys. Iya. Ternyata bukan Bekasi dong yang hot ya. Ini kita geser ya. Don't touch. Don't touch. Oh, Artinya jangan sentuh. silahkan sentuh. Silakan sentuh. Iya. Bahasa Inggris gue keren kan? Pinter ya? Gue ya? Orang Tambun. Orang Tambun. Ih tapi warnanya kerenan ini Pin. Masa sih? Iya cakep orange gitu. Iya. Ya kita keluarin dulu kali ya? Dikit ya? Ayo keluarkan. Kita keluarin. Oke kita keluarin pelan-pelan. Cakep banget. Ini sih cakep banget. Ya. Cakep. Wih. Gile. Tuh. Keren kan? Zaman sekarang guys, nih Vin, gua kasih tahu ke teman-teman semua. Zaman sekarang yang baca itu kan cuma manusia, tapi hewan. Lu lihat dong. Tuh, doyannya baca koran. Coba. Hewan-hewan sekarang tuh keren, doyannya baca koran. Padahal enggak, Vin. Itu buat alas, Vin. Karena koran ini guys, mempermudah dalam membersihin kandang, kan? Jadi ketika ular pup, biasanya si kotoran ular itu nempel ke si koran dan si pupnya itu, si pipisnya itu biasanya nyerap sama koran nih. Jadinya tinggal diangkat korannya, tinggal diberes-beresin sedikit, itu udah langsung bersih. Makanya koran ini kepake banget. Dibandingkan talang ini ya, talang apa? Air. Talang air. Kalau talang air biasanya dia pipis ataupun dia pup itu jadi ngembeng, tergenang. Kalau bahasa Tambun ngembeng, lu ngomong tergenang. Berarti gue bukan belum jadi orang Tambun. Belum jadi orang Tambun. Kalau orang Tambun itu ngembeng. Beng. Iya, ngembeng. Itu istilahnya tergenang, guys. Jadi kalau pakai talang air tergenang ya, Filbert ya. Ini kalau yang bersihin kandang siapa? Pelanggaran ini. Nggak bantuin ayahnya ini. Berarti bener-bener koleksi ayahnya ini. Nggak apa-apa. Mantap. Tapi bukan apa-apa ya, guys. Memang benar. Kalau kayak gini harus minimal didampingi sama orang dewasa. Karena misalkan anak-anak itu bahaya banget karena ular ini kadang-kadang nggak kebaca karakternya. Iya. Tiba-tiba bisa aja gigit. Dan kalau misalnya anak-anak kan dia masih mentalnya masih belum siap. Terus ketika gigit dia nggak tahu penanganannya seperti apa. Kayak saya waktu itu kegigit, saya tarik tapi nggak pernah ada luka karena tariknya bener. Yang di Om Irfan itu kebetulan saya tariknya refleksnya cepet, baru ke gigit ujung udah saya tarik. Jadinya nggak luka parah, cuma berdarah doang waktu itu. Berdarah kayak ditusuk jarum doang. Ini kalau ini jenisnya apa, Wilbert? Super Tiger Golden Child. Buset, panjang banget kayaknya. Super Tiger Golden Child Sunfire Albino. Banyak banget ya. Itu genetiknya berapa genetik, Bin? 5. Mantap ya. Kamu tau nggak papa beli berapa? Papanya bilang 3 juta juga, Bin. Ini berapa nih, Bin? Kisaran, Bin? Kisaran 10-an. Sama ya, Ada. sekitar 10 sampai 15-an mungkin ya. Golden Child tuh udah lah. Apalagi combo kayak gini kan udah lah. Iya. Makin banyak genetiknya, makin mahal harganya. Soalnya susah kan. Oke. Papanya sih ngomong sama kita itu sekitaran segitu, guys. Tapi kalau misalkan sama anaknya bilangnya 3 jutaan. Kawan deh. Gini kita tutup. Oke, ini kita lihat lagi ke bawah nih. Ke bawah ini apa nih jenisnya, Filbert? Super Tiger Motley. Super Tiger Motley. Gile. Tapi kayak tiger banget ya motifnya ya. Tapi yang namanya Gen nggak ngebohongin lah. Ini gile keren banget. Ini berapa meter nih? 3 meter. 3 meteran. Ini juga kamarnya cakep nih guys. Dari kayu. Ini harga kisaran berapa? Tahu nggak Bilbert? Nggak, kalau yang ini nggak tahu. Ini papanya nggak bilang. Ini kisaran berapa Bin? Kira-kira Bin? 7 jutaan ada. 7 sampai Serius? 10 ada. 7 sampai 10. Motley mahal. Oh, mahal di Motley-nya. 5 sampai 10 ada. Ya, soalnya kalau Tiger sendiri kan nggak terlalu mahal kan? Iya, benar. Jadi kalau ditotalin sudah anggaplah 25 juta nih dua nih. Mm-hmm. Nah, terus yang bawah ini berapa? Ya kasarnya 30 juta lah ya 3 ekor ya. 3 ekor. Kasarnya perkiraan. Sultan banget. Nah, yang sebelah nih, ini yakin nih kalau ini murah nih. Ini murah nih. Ini masih nih ini. Ini apa nih? Jenisnya tahu nggak? Platinum. Oke. Kalau yang ini bener, ini retik platinum. Tuh. Tapi ini platinum gini katanya bisa nyiptain ini ya, anakan Lucy ya. Lucy itu platinum ya, Vin ya? Iya. Jadi ular jantan sama betinanya warnanya kayak gini, tapi anakannya putih. Dan itu harganya mahal. Pertama kali saya itu pameran sekitar berapa tahun yang lalu ya. Itu saya pernah datang ke salah satu pameran namanya IRBC kalau nggak salah di GI. Nah itu anakan si Lucy itu harganya 100 juta. Beneran, zaman dulu itu 100 juta. Sekitar 4 tahun, lebih dari 4 tahun. Sekitar 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu harganya 100 jutaan. Tapi ngomong-ngomong, Filbert punya nggak yang Lucy? Punya.
punya Pin. Kita lihat langsung apa gimana? Boleh. Ada Filbert, kita lihat. Ayo kita lihat yuk. Tuh muncul. Nah guys, sambil kita nunggu si Filbert masuk buat ngambil si ular mahalnya yang 100 juta itu. Nah ini jenisnya apa sih Pin? Ini corn snake ya? Ya, ini corn snake. Nah, ini corn snake nih guys. Ini ular jagung. Nah, ini kalau misalkan buat para pemula cocok ya pelihara ini ya. Cocok banget. Tuh, kalian lihat tuh ularnya tuh. Keren banget, warnanya itu keren. Dia warnanya bener-bener kayak merahnya nyolok banget. Terus juga orange-nya juga mencolok banget, keren. Tapi saya nggak saranin kalau misalkan kalian pelihara corn snake ini dari usia baby. Karena makannya susah. Bukannya makannya susah dalam arti susah makan ya, tapi dia kita nyari makannya. Dia maunya anakan tikus yang masih merah, namanya pinkis ya sebutannya ya. Jadi kalau misalnya pelihara ya sebesar-besar ini udah oke. Makanya palingnya mencit ya kalau sudah gini. Ya. Kandangnya juga simpel sih, kalau reptil cuma begini doang udah jadi kandang, udah oke. Mana si Filbert ya? Katanya mau ngambil ular yang ratusan juta. Yuk kita tungguin aja dulu. A few moments later. Nah guys, ini nih anaknya nih. Aduh, mana katanya bawa yang ratusan juta. Kamu beneran nggak ini? Jangan malu-maluin saya kalau misalkan kita buat konten, kan udah bilang saya ratusan juta ya. Iya. Bener punya. Waduh, ini nih yang asik nih. Kita langsung buka, lihat. Yuk. Ini guys, yang sebelah mana? Yang 100. Oh, ini yang 100 juta. Masa tempatnya begini, Pin? 100 juta, Pin? Iya. Beneran gak nih? Aja. Tapi kita buka yang ini dulu aja. Boleh, yang biasa. boleh. Yang biasa dulu aja. Biasa dulu. Biar teman-teman nggak kaget. Takutnya shock. Langsung lihat yang 100 juta terus. Kejang-kejang gitu. Jangan sampai. Kita lihat yang ini. Ini Filbert kita buka ya. Nggak apa-apa ya. Apa tuh? Cakep banget, Pin. Wow. Ini apa jenisnya, Pin? Phantom Tiger kayaknya. Phantom Tiger, bener ya? Phantom Tiger ya. Ini kecil-kecil gini jenisnya mah tahu, tapi kalau harga nggak tahu biasanya guys. Dilema para laki-laki biasanya. Ini Phantom Tiger ya. Harganya kisaran berapa, Pin, kira-kira, Pin? Ya, ada sekitar mungkin 3 sampai 5 jutaan ya. Ada. Oke, ini cakep ya. Phantom Tiger. Cakep banget, warnanya itu agak kecoklat-coklatan. Tapi di pangkal ekor tuh deket-deket ekor itu orange-nya nggak orange banget ya. Warnanya kayak agak kecoklatan lah, lebih dominan ya. Dominan krem sama coklat. Ya asli keren banget. Tapi ini masih strike nih guys, tuh masih kaku badannya. Kalau misalnya kita handle langsung, itu langsung gigit nih biasanya. Mau coba gigit? Gimana? Mau coba gigit? Mau coba? Mau coba boleh. Ya elah, Pin, gigit gini emang kecil, gigitan emang kecil banget nih. Lihat ya, 1, 2, 3. Tuh. Kalian lihat kan? Tuh. Nih. Langsung gigit tangan. Boleh, ayo. Oke, 1, bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Nggak kena gigit ya. Tuh, tangan saya udah saya masukin. Nah, Tuh, lihat nih, saya masukin tuh. Tuh, nggak kena gigit ya. Tuh, udah. Bener kan? Oke. Itu udah dimasukin ya tangannya. Oke. Ini yang paling mewah nih Filbert nih. Nah, ini kita langsung buka nih. Ini yang paling mewah. Jangan dilihat dari tempatnya, bener nggak, Pin? bener. Tempatnya boleh, harganya berapa nih tempatnya? Kayak 200.000. Tapi isinya langsung kita buka aja nih. Pin. Lemes gua, Pin, langsung, Pin. Bagus banget emang. Siluman ular putih. Aduh. Wah, ada ini punya siluman rupanya. Nih, gile nih. Kalau kalian lihat nih. Tuh, langsung aja deh. Tuh, mana? cakep banget. Ini ngaco lu. Oh, ini. Sebelah Wih. Kadang-kadang kameramen gua juga. Ini sebelah sini tuh. Nah, iya, keren ya. Wah, ini siluman nih. Padahal tadi bapaknya nggak kayak gini ya warnanya ya. Iya. Bapak sama mamanya bukan kayak gini pokoknya warnanya. Tapi kayak gini ya, anakannya keren ya. Dulu, Pin, bener, ini yang gue lihat nih. Ini zaman dulu sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu. Segini itu harganya 100 juta. Beneran 100 juta. Nggak bohong, guys. Ini beneran dulunya ya. Tapi kalau sekarang harganya sekitar ya mungkin kalau baby kayak gini sekitar 5 sampai 10 jutaan, guys. Kalau untuk baby kayak gini. Ini jenisnya adalah Lucy, ular linguistic. Ciri-cirinya apa sih linguistic? Kalau linguistic itu biasanya di beberapa hewan itu badannya putih tapi matanya hitam. Tuh kalian lihat ya, tuh dengan jelas matanya itu warnanya nggak merah, guys. Matanya hitam. Tapi badannya putihnya putih polos bersih banget, keren. Kalau yang ini Filbert beli udah berapa lama, Filbert? Baru juga. Ada sebulan? Belum. Oh, belum ada. Oke, berarti ya belinya pada zaman sekarang, bukan pada zaman 7 tahun yang lalu. Tapi kalau udah 7 tahun yang lalu nggak mungkin segede gini ya, Pin ya. Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman semua.
Jadi dulu juga saya sempat main reptil. Nah, si Lucy ini punya kelemahan. Ini biasanya masalah sama pencernaan. Pencernaannya seperti apa sih? Biasanya sembelit, bener gak, Pin? Betul dia. Jadi kalau misalnya udah sembelit, biasanya bisa langsung mati. Jarang tahan sampai gede nih, Bang. Jarang ya. Biasanya kalau misalnya yang udah punya sampai gede itu udah keren banget ya. Udah daya tahan hidupnya udah kuat ya. Ya mudah-mudahan aja bisa sampai gede ya, Filbert ya. Kalau gede pasti harga naik terus. Coba pasti. Bang yang angkat. Gua angkat. Oke, gini deh. Saya kasih tips buat teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pelihara ular, boleh silakan. Tapi kalian harus tahu dulu gimana cara handle yang benar. Betul. Jadi kalau dari kandang kayak gini, kalian nggak boleh langsung ambil aja kayak tadi. Tadi awal-awal tuh kalian nggak boleh langsung ambil karena saya nggak ada halangan. Harusnya dikasih halangan dulu. Kalau nggak minimal kalian pakai hook. Hook itu yang buat pengait itu. Nih ada. Nah benar. Nah minimal pakai ini. Jadi ular itu harus dikeluarin dulu dari kandang sedikit ataupun dicelek dulu, bener nggak? Jadi dia nggak defense sama kandang. Tapi kalau cara saya yang tadi itu kalian nggak boleh tiru guys, karena itu sangat berbahaya banget. Karena si ular bisa aja langsung nyerang karena respon makan ataupun merasa terganggu dari wilayahnya. Sekarang kita coba keluarin yang ini nih. Yang ini apa yang mau yang galak nih? Sekalian kita contohin ke teman-teman. Yang galak dulu, yang galak. dulu. Oke, yang galak dulu. aja ya. Ini dulu deh. Jadi gini cara ngeluarinnya, kalian agak alangin bagian kepalanya dari tangan kalian. Jadi tangan kalian nih posisinya nih di belakangnya sini. Nah, jadi nggak kena pala dulu. Nah, terus habis itu diangkat. Nah, kalau udah begini, ular ini biasanya nggak terlalu galak banget. Tapi kalau usia baby guys, tetap aja guys karakternya masih labil. Jadi kalian nggak bisa diontang-anting dulu, harus tahu karakternya dulu. Jadi kalau misalkan mau handle ya kayak gini aja handlenya, harus perlahan-lahan, harus pelan-pelan supaya nggak kena gigit. Jangan yang kayak kemarin punya Om Irfan gigit tangan gua, Pin. Itu karena ya mungkin dia stres kali. Akhirnya gigit. Ini cakep banget ya putihnya ya, mulus banget, Pin. Pada zamannya dulu 100 juta loh, coba lo bayangin nih. Tuh punya ular kayak gini aja udah sultan banget dulu tuh 7 tahun yang lalu. Ini kayak gua ya. Mulai ngaco nih, kameramen mulai ngaco nih guys. Katanya putihnya kayak dia, putihnya aja kayak gini, apalagi hitamnya. Udah pindah. Ini kita taruh aja ya. Nih. Ini yang jinak udah kita buktiin nih, cara megangnya, cara handle-nya kayak gitu. Terus kita taruhnya pelan-pelan guys, karena usia baby kayak gini, usia jail-jailnya dia guys. Tapi kalau saya lebih suka pelihara ular baby itu yang jail, karena makannya gampang. Betul. Biasanya kalau misalkan yang nggak jail, makannya rada-rada gitu deh. Kita coba pakai yang ular galak. Tadi udah terbukti ya ini galak ya. Oke, jadi kepalanya itu ditutupin begini dulu tuh. Kalian lihat ini udah mau nyerang tuh. Tuh, udah nyundul mau nyerang guys. Nah, biasanya saya pakai tutupan kayak gini guys supaya si ularnya itu nggak bisa nyerang bagian tangan saya. Nah, nih kalian lihat ini ular udah mau gigit guys. Tuh. Oke. Kan kalian lihat kan itu gigit kameramen tapi tangan saya kan ketutupan sama ini. Ketutupan sama apa? Si box. Jadi kemungkinan tangan saya aman guys. Dia nggak bisa ngebalik. Nah, kalau udah keluar dari teritorinya, nah gini guys. Tuh. Jadi dia sudah bisa dihandle, tapi tetap aja kalian harus hati-hati karena dia mulai panik lagi tuh guys. Tuh, jangan sampai ngarah ke tangan kalian. Oke, langsung turunin aja biar dia beristirahat kembali. Intinya kayak gitu cara handlenya. Tapi jangan pernah kalian yang masih kecil tiru adegan seperti itu kalau nggak didampingin sama orang dewasa. Kamu turun, ayo turun, jangan nakal. Coba naik dia. Bisa ngomong sama hewan. Enggak, bukan bisa ngomong ya. Tahuan kan, Pin? Jadinya kan. Udah. Oke, kalau tadi ditotalin dengan harga zaman dulu ya sekitar ya 7 tahun 8 tahun yang lalu itu totalnya tuh bisa jadi di atas 150 juta, bisa jadi 200 juta tuh lebih. Tapi kalau tahun sekarang ya mungkin total semua hewan peliharaan Filbert yang tadi ular doang itu sekitar ada kali 50 juta, Pin? Ada. Enggak nyampe 30-40 jutaan lah, kisaran segitu. Kisaran segitulah. Ya. Oke deh Filbert, makasih udah diajak jalan-jalan, udah diajak keliling-keliling lihat hewan peliharaannya Filbert nih. Oke guys, jangan lupa subscribe channelnya Filbert juga. Namanya apa Filbert? Filbert Stemi. Oke, Filbert Stemi itu kalian subscribe nanti biar si Filbertnya rajin juga buat konten-konten tentang hewan. Pastinya di belakang layar pasti didampingin sama ayahnya. Oke Filbert, makasih ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.